saya senang bisa berdiri di sini siang hari ini ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan ruangan di mana Bapak Ibu sekarang ini duduk ya adalah ruangan yang sudah dicas dengan elektron. Jadi seluruh ruangan ini sudah diberi muatan elektron. Udara yang Bapak Ibu hirup di sini udara yang kualitasnya sangat bagus. Jadi ruangan ini sudah dicas dengan elektron. Jadi Bapak Ibu nikmati hirup udara di ruangan ini karena ketika Bapak Ibu menghirup udara, elektron ini masuk ke dalam sel-sel tubuh kita untuk meremajakan kesehatan, meremajakan sel-sel kita dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak yang kurang baik. Ya. Jadi daripada Bapak Ibu repot-repot pergi ke atas gunung, pergi ke tengah laut, datang saja ke Arjuna Utara. Ya, di tempat ini Bapak Ibu menikmati udara yang segar. Nah, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita dengan terapi elektron. Ya, kita tahu kita bisa melakukan terapi dengan udara, tetapi Bapak Ibu harus datang ke sini, ya, untuk bisa menghirup elektron. Sepulangnya dari tempat ini, kalau Bapak Ibu ingin terapi, bagaimana? Ada solusinya. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, jadi air itu untuk kesehatan tubuh kita sangat penting sekali. Tubuh kita ini sangat membutuhkan air minum. Ya, makanya Gem ini memasarkan produk elektron dikemas di dalam air. Jadi Bapak Ibu kalau melihat air Gem, ini bukan hanya sekedar air minum atau air mineral biasa. Di dalam produk ini sudah mengandung elektron di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu meminum air Gem, Bapak Ibu sebenarnya sedang memberikan terapi untuk tubuh Bapak Ibu. Nah, air sendiri ini manfaatnya sangat banyak ya. Jadi air ini bermanfaat untuk menjadi pembangun tubuh kita. 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi kalau Bapak beratnya 70 kilo, sebenarnya 49 kilo itu air. Sisanya baru daging, tulang dan yang lainnya ya. Otak kita 90% air, tulang-tulang kita 20% air ya. Tulang keras tapi masih mengandung air juga ya. Persendian tulang rawan itu 70% air. Jadi kalau kita kurang minum, jangan heran kalau ada gangguan kesehatan. Karena kalau seseorang kurang minum, tubuh akan menyerap cairan yang ada di dalam tubuh kita. Paling mudah dari darah. Akibatnya apa? Darahnya kental, betul ya. Kalau darahnya kental, mulai penyakit lain datang bermunculan ya. Jadi jangan kurang minum. Nah, seseorang sehari perlu minum 5% dari berat tubuhnya. Kalau beratnya 50 kilo, minum air 2,5 liter. Beratnya 60 kilo, minum air 3 liter sehari. Nah, sekarang Bapak Ibu ngitung sendiri-sendiri. Sehari sudah minum airnya berapa? Kalau minumnya air cuma sedikit, jangan heran kalau banyak gangguan kesehatan. Lututnya sakit, persendiannya sakit. Karena apa? Cairan di dalam tubuhnya diserap kembali. Kalau minum air Gem, Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk hal-hal tadi, ya, untuk melindungi tubuh dan lain-lain. Karena air ini sudah mengandung elektron. Dan berbagai penyakit itu muncul karena penyebabnya yang namanya radikal bebas, ya, free radical. Radikal bebas itu ada di mana-mana Bapak Ibu, tidak bisa kita hindari. Dan setiap saat selalu menyerang tubuh kita. Ya, yang dirusak adalah sel kita, ya, ingin merusak bagian yang namanya inti sel. Inti sel ini adalah pusatnya informasi seluruh tubuh kita. Kalau inti sel rusak, seluruh tubuh akan terganggu. Nah, radikal bebas itu setiap saat datang merusak sel-sel kita seperti apa ini? Meteor ya, menghantam planet-planet. Jadi selalu datang merusak sel-sel kita. Nah, jadi seseorang yang tampak tubuhnya sehat sempurna, seringkali kita dapati di dalam tubuh seseorang itu ada gangguan kesehatan ya, baik dari masalah di tubuh bagian atas ya. Nah, kepala kita bisa mengalami gangguan apa? Ini bisa mengalami gangguan Parkinson, Alzheimer, rambut rontok itu pun gangguan kesehatan, betul ya? Ada orang yang sampai kelihatan ini apa? Batok kepala ya botak, ya? Irsang Gunawan, tahu? Irit
penyakit Sampo Gundul Menawan. Di sini ada nggak yang Isam Gunawan? Wah, nggak ada, rambutnya tebal-tebal semua ya. Jadi gangguan kesehatan itu bisa kita alami dari atas, dari kepala kita sampai ke bawah, dari gangguan rambut rontok, gangguan Parkinson, Alzheimer, epilepsi, autis ya, gangguan di mata, ada masalah mata, masalah retinanya terganggu, masalah tumor di mata, masalah katarak ya. Sekarang banyak bermunculan diabetes, kalau tidak ditangani juga bisa terganggu penglihatannya ya. Nah, gangguan ke bawah apalagi ke organ pernafasan kita. Dikit-dikit mudah radang, mudah flu ya. Gangguan ke bawah lambung, kembung, mual ya, gangguan-gangguan di lambung, gangguan di usus, lever, empedu, jantung ya, semuanya sampai ke bawah persendian. Bahkan telapak kaki pun banyak orang yang punya masalah ya. Kadang bangun tidur katanya untuk napak itu sakit, ada juga ya yang alami seperti itu. Nah, gangguan-gangguan kesehatan tersebut penyebabnya adalah radikal bebas. Jadi faktor keturunan itu sangat kecil sekali. Ada orang yang mengatakan diabetes itu keturunan. Memang ada jenis diabetes yang jenis keturunan, tapi kebanyakan diabetes yang kalau munculnya usia-usia 30-40 tahun ke atas bukan keturunan ya, karena gaya hidup yang salah. Yang diturunkan adalah gaya hidup yang salah dari orang tuanya nurun ke anak-anaknya. Nah, penyakit-penyakit karena radikal bebas itu kalau Bapak Ibu perhatikan yang lebih serius lagi, lebih ngeri banyak ya. Gangguan kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus. Nih, usus yang terkena kanker bentuknya seperti ini ya. Gangguan kanker rahim, jantung koroner, gagal ginjal, ya, diabetes kalau dianggap sepele, hati-hati ya yang punya pabrik gula. Kalau luka nggak segera ditangani bisa harus diamputasi ya. Dan gangguan-gangguan lainnya, masalah di liver ya, serosis. Nah, radikal bebas itu sumbernya apa? Belinya di mana sih radikal bebas? Nggak usah dibeli Bapak Ibu, didapat gratis setiap hari. Karena radikal bebas yang merusak tubuh kita bisa ada di sekitar kita ya, dari polusi udara, dari polusi kendaraan bermotor, polusi limbah pabrik, dari sinar matahari. Kalau Bapak Ibu berjalan di luar, kena terik matahari, tubuh pun terkena radikal bebas. Saat kita berolahraga berlebihan, tubuh pun terpapar radikal bebas. Ya, banyak radiasi di sekitar kita. Dari radiasi yang paling banyak, radiasi dari apa ini? Handphone. Gelombang elektromagnetik itu disebut sebagai silent killer, pembunuh pelan-pelan. Ya, jadi efeknya jangka panjang. Nah, tidak heran sekarang ini semakin maju, zamannya semakin banyak penyakitnya. Ya, apalagi penyebab radikal bebas dari asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Stres, depresi. Di sini siapa yang kebal stres? Ya, dan stres ini juga mengganggu ya. Biasanya orang yang banyak beban pikiran paling mudah itu terserang apa dulu? Lambung, ya, mah, sering mual, nggak nyaman perutnya. Biasanya dari pikiran, baik yang kita sadari maupun tidak. Alam bawah sadar kita bisa mengganggu ya, lambungnya nggak enak. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya di sini Bapak Ibu, siapa yang bebas radikal bebas? Sehari nggak pernah terkena radikal bebas, sudah sehat semuanya. Ada? Ada. Ya, dari bangun tidur, saat tidur pun tubuh kita juga terkena radikal bebas. Ya, jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa lindungi sel kita dari kerusakan karena radikal bebas. Ya, nah ini yang terjadi di dalam tubuh. Ya, kita perlu yang namanya antioksidan. Ya, Bapak Ibu sering dengar ya, sayur dan buah-buahan itu antioksidan yang sangat bagus. Tetapi hanya konsumsi sayur dan buah-buahan masih kurang, tidak cukup. Kita butuh antioksidan yang lain. Nah, di dalam tubuh seseorang, tubuh kita mengandung banyak sel, ya, triliunan sel di dalam tubuh manusia. Nah, sel tubuh seseorang mengandung atom. Di dalam tubuh kita terdapat banyak atom. Atom di dalam tubuh Bapak Ibu dan tubuh saya
Maaf, itu telepon saya bunyi, biarkan saja ya. Atom itu selalu berpasangan. Jadi atom selalu dikelilingi oleh elektron berpasangan. Ingat ya, tubuh Bapak Ibu semua sudah mengandung elektron. Elektron itu apa? Elektron itu sumber energinya tubuh kita. Ya, kalau kita punya alat rumah tangga di rumah, TV, blender, itu bisa berfungsi kalau colokan listrik. Nah, tubuh kita nggak nyolok apa-apa. Tapi kenapa kita bisa bergerak? Kita makan bisa jadi tenaga, ya, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas karena tubuhnya kita ini punya power bank. Ya, kita sekarang tahu nama power bank, orang-orang pakai power bank semuanya. Ya. Tubuh kita punya baterai, baterainya itu elektron. Tapi seringkali elektron di dalam tubuh seseorang ini ada yang nakal, hilang dari pasangannya, kabur dari pasangannya ya. Karena tadi itu faktor makanan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak baik, faktor usia, ya, elektron ini bisa hilang dari pasangannya. Nah, kalau ada elektron yang jomblo seperti ini, ya, sendirian ini elektronnya jomblo ya, dia sifatnya tidak stabil. Kalau tubuh banyak mengandung elektron yang jomblo, atom ini dia akan berkeliling mencari menggait elektron lain yang ada di dalam tubuh untuk membuat dia stabil. Jadi dia mencuri elektronnya atom lain untuk bisa berdua-berdua. Karena kalau sepasang itu sifatnya stabil. Nah, kalau tubuh kurang elektronnya banyak, terjadi kekacauan di dalam tubuh kita. Itu sebabnya muncul berbagai gangguan penyakit. Nah, caranya bagaimana supaya elektron ini menjadi stabil? Caranya kita tambahkan dari luar. Jadi, ketika Bapak Ibu minum jam, ketika Bapak Ibu ada di ruangan ini, Bapak Ibu sedang memasok elektron ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi, elektron-elektron jomblonya ditambahin elektron dari luar menjadi stabil. Kalau stabil, apa yang terjadi? Tubuh kita bisa mengalami proses peremajaan sel-selnya, sehingga penyakit-penyakit bisa sembuh, benjolan-benjolan bisa mengecil ya, segala keluhan gangguan penyakit pelan-pelan mulai hilang. Ya, itu sebabnya kita membutuhkan elektron dari luar ya. Nah, di dalam air jam ini Bapak Ibu sudah mengandung elektron. 1 ml air jam mengandung 3,3 kali 10 pangkat 23 elektron. Jadi kalau satu botol ya triliun elektron di dalam satu botol ini. Makanya tidak heran orang minum satu merasa enak, minum satu tidurnya nyenyak. Karena di dalam air ini sudah mengandung banyak sekali elektron. Ya, jadi ketika Bapak Ibu minum jam, Bapak Ibu bukan hanya sekedar menghilangkan haus. Kalau mau ngilangin haus, apa air yang lain pun bisa diminum. Tapi kalau Bapak Ibu minum air jam, Bapak Ibu sebenarnya sedang memberi terapi buat tubuh kita, buat sel-sel kita, memberi terapi elektron. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, kalau sel tubuh seseorang diperbesar ya, tadi kan kita bilang tubuhnya mengandung triliunan sel. Sel diperbesar gambarnya kurang lebih seperti ini ya, seperti bangunan pabrik ya, ada namanya nukleus atau inti sel, ada yang namanya mitokondria ya. Mitokondria yang bentuknya seperti kapsul dengan tali-tali ikatan tali sepatu yang berpiling-piling ini adalah gudangnya energi di dalam tubuh kita. Jadi elektron di dalam tubuh Bapak Ibu itu disimpan di dalam mitokondria. Nah, kalau Bapak Ibu minum air jam, air ini sudah diproses dengan nanoteknologi, sehingga air ini bisa menembus permukaan usus kita, bisa masuk ke sel kita, bahkan elektronnya bisa langsung masuk ke dalam mitokondria untuk menambah muatan elektron di dalam sel. Jadi, kalau mitokondria ini seumpama ruangan generator, ya, pabrik yang bangunannya luas, bisa beroperasi, mesin-mesin produksi bisa berjalan dengan baik kalau generatornya bekerja dengan sempurna. Sama dengan tubuh kita, organ kita, lever kita yang kerjanya untuk membuang racun, ya, lambung kita harus mencerna makanan,
usus harus menyerap makanan. Semuanya bekerja baik kalau ada cukup energi di dalam tubuh, ada cukup elektron di dalam mitokondria kita. Ya, kalau mitokondria ini kurang elektron, itu seperti rumah kita kalau PLN sedang ada gangguan listrik. Listriknya, voltasenya ngedrop. Ya, kalau voltasenya PLN ngedrop, rumah itu apa? AC nggak dingin, ya. Kulkas tidak dingin, TV tidak menyala dengan bagus, lampu redup. Kalau terus-terus voltasenya kurang, yang terjadi apa dengan alat di rumah kita? Rusak. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ini jantung punya kebutuhan energi sekian, ya. Ginjal kita butuh energi untuk buangin racun. Lever kita butuh energi untuk membuang racun. Kalau energinya kurang, lama-lama kerjanya tidak bagus, penyakitnya mulai muncul, ya. Harusnya pankreas bisa menghasilkan insulin yang cukup. Kalau kurang, muncul pabrik gula, ya. Harusnya ginjal bisa membuang sisa-sisa mineral, sisa-sisa sampah-sampah yang kita minum, ya, logam-logam yang terkandung di tubuh kita. Kalau ginjalnya tidak bekerja baik, kita punya tambang batu. Ya, tambang batunya dibawa kemana-mana, di ginjalnya, ya, bisa terbentuk kristal-kristal. Jadi tubuh kita harus dipastikan cukup mendapat energi, cukup punya elektron di dalamnya, ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu dengan organ kita kalau kita mengkonsumsi jam dan kalau tidak minum jam, ya. Ini percobaan dengan ayam karena organ manusia tidak bisa diperlihatkan, ya. Yang boleh diperlihatkan organ biasanya dari binatang, ya. Jadi ini 2000 ekor ayam diberi makanan yang sama, diberi air minum yang berbeda. Yang 1000 minum jam, ini yang minum jam, yang ini yang tidak minum jam. Bapak Ibu lihat dalam usia ayam 3 bulan, kita lihat bedanya. Yang tidak minum jam, levernya besar, bengkak. Mengapa? Karena harus kerja keras untuk mencerna lemak, untuk membuang racun-racun, ya. Nah, jadi hasilnya levernya besar, warnanya pucat, lembek. Kalau dipencet, gampang hancur, ya. Dan jantungnya banyak gumpalan lemak yang menusuk jantung. Ini yang sudah minum jam. Levernya lebih kecil, ya, warnanya segar, teksturnya kalau dipencet elastis, tidak mudah hancur, dan jantungnya tidak banyak lemak-lemaknya. Nah, apalagi tubuh kita ini yang bisa mendapat manfaat kalau Bapak Ibu sudah minum jam. Yang dapat manfaat adalah usus, ya. Usus ini menentukan sekali kondisi kesehatan seseorang, ya. Seseorang sehat atau tidak ditentukan oleh kesehatan pencernaannya, ya. Makanya kita perlu BAB-nya lancar, ya, penyerapan makanannya bagus, maka keseluruhan kesehatannya juga bagus. Nah, usus kita bagian dalam itu ada bagian yang menonjol seperti akar. Namanya villi atau bahasa Indonesianya jonjol, ya. Nah, ini usus dipotong, kita balik, kita lihat penampangnya. Ternyata yang minum jam dan yang tidak bedanya nyata sekali, ya. Jadi yang tidak minum jam ususnya licin permukaannya, banyak diselimuti lemak-lemak, ya, sehingga sedikit nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Ya, bahasa lainnya boros, ya. Sudah minum suplemen mahal, makan daging kualitas bagus, sayur buah-buahan bagus, tapi karena feeling-feelingnya tidak nampak, sedikit yang nampak, ya, hanya numpang lewat, masuk disetorkan ke bank tiap pagi, ya. Nah, kalau yang sudah minum jam, lihat bedanya. Pilih-pilihnya bersih, jadi nutrisi-nutrisi dapat diserap dengan baik oleh tubuh, dan nutrisi itu menjadi sumber energi buat tubuh kita. Ini salah satu kesaksian dari seseorang di Kudus, di kota Kudus ini, ya, stafnya Ibu Mita. Kecelakaan, kakinya bolong, dijahit 1 minggu, harusnya lepas jahitan, malah ternyata infeksi, lubang, ya. Akhirnya Bu Mita mikir, sudah disemprot jam saja deh, semprotin saja, semprot terus-terusan, ya. Jadi dalam ini perubahannya Bapak Ibu lihat, dalam nggak sampai 1 bulan
lukanya sudah nutup sempurna tanpa obat, hanya disemprot. Yang ada korengan, eksim, gatal-gatal, bisa disemprot gel. Luka kesiram minyak panas, kesiram air panas, kena pisau, semprot, pendarahannya langsung nutup. Anak-anak kadang lari-lari, luka berdarah, pertolongan pertama dibersihkan, semprot gel, luka bisa nutup lagi. Nah, ini satu ibu di Solo yang mengalami penyakit autoimun, seluruh tubuhnya seperti ini, ya, melupas, dipegang kulitnya lepas, dipegang lemah. Ya, namanya Stephen Johnson. Ini bukan nama orangnya loh ya, Stephen Johnson nama penyakitnya. Ya, nama penyakitnya autoimun Stephen Johnson. Ya, dikira Emi keren amat Stephen Johnson keborokan ya Em ya. Ini Stephen Johnson nama penyakitnya ya. Jadi ibu ini nggak bisa minum, buka mulut juga susah. Minum jam, makan susah ya, hanya minum air, dibantu dengan minum Wakagairi sehari 1. Ternyata perubahannya luar biasa ya. Sekarang sudah bagus, sudah bisa ke kantor jam terapi ya di Solo. Nah, ini waktu itu ini lihat sudah mulai membaik ya. Kurang lebih 1 bulan, luka-luka di tangannya sudah mulai hilang ya. Ini gundul. Sekarang rambutnya sudah mulai tumbuh. Ya, terakhir sudah tumbuh, tapi waktu itu tangannya lihat Bapak Ibu sampai tulang-tulangnya kelihatan karena kulitnya melupas ya. Jadi ini luka di tangan pun bisa mulai menutup. Nah, ini sudah mulai menutup ya. Jadi mulai terbentuk jaringan-jaringan kulit baru. Tetapi jam itu bukan obat. Jadi jangan memperlakukan jam seperti obat. Diminum ketika sakit. Tidak sakit tidak mau minum. Ya, jam itu adalah perlindungan supaya sel-sel Bapak Ibu tidak dirusak oleh radikal bebas. Jadi rutin konsumsi jam. Nanti Bapak Ibu akan melihat perubahan yang terjadi dengan tubuh Bapak Ibu. Ya, kalau rutin minum sehari coba rutin 2 botol, 3 botol sebulan, nanti Bapak Ibu lihat kondisinya pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Bisa diminum siapa saja, kapan saja. Bayi boleh, lansia boleh, orang sehat boleh, orang sakit boleh. Tidak ada pantangan. Boleh tidak dengan minum obat? Boleh. Dipanaskan? Boleh, asal sekedarnya ya. Kalau sampai mendidih, sayang ya. Kalau hanya sekedar dihangatkan untuk nyeduh susu, untuk buat teh, masih boleh ya. Nah, jam ini berfungsi sebagai anti-aging, menunda penuaan ya, menunda penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan ya, membantu menetralkan atau menjinakkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, bersama dengan jam ini Bapak Ibu bisa menyehatkan semuanya. Tubuhnya sehat, kantongnya sehat, temannya banyak, jalan-jalan gratis, dapat reward macam-macam ya. Bisa, tidak ada yang mustahil, asal ada kemauan pasti ada jalan ya. Memang kita harus melakukan sesuatu. Kalau hanya diam saja tiap hari datang terapi duduk, ya sehat tubuhnya, tapi lama-lama kantongnya sakit. Tapi kalau terapi bawa teman terus ya, cerita-cerita ke teman, kantongnya juga ikut sehat ya. Jadi karena kalau Bapak Ibu bergabung dengan gel, Bapak Ibu mengajak teman-teman juga memperkenalkan ke teman-teman, Bapak Ibu bisa mendapat manfaat keuangan ya. Terima kasih, silakan.